Kembali lagi di Digital Forensic Training. Pada modul 8 ini kita akan membahas mengenai investigasi pada web attack. Web Application Forensic adalah forensik investigasi yang di dalamnya termasuk ke dalam collecting log dan juga artifak lainnya yang berhubungan dengan web request. Contohnya log web server, application server, database server, sistem event, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk melihat penyebab adanya web exploit. Terdapat beberapa challenge dalam melakukan forensik pada web aplikasi, diantaranya adalah yang pertama, web aplikasi sifatnya terdistribusi sehingga sulit mencari mana evidence yang akan diambil. Yang kedua, tidak diperbolehkan adanya downtime berhubung aplikasi ini digunakan dalam proses bisnis sehari-hari. Yang ketiga, log yang sangat besar dari berbagai source yang harus dianalisa dan juga dikorelasikan membuat collecting data akan menjadi sulit. Yang keempat, menelusuri jejak dari attacker akan sulit ketika attacker menggunakan proxy ataupun anonymous tool. Yang kelima, database yang sangat besar yang harus dianalisa membuat analisa menjadi sedikit lama. Yang keenam, dibutuhkan juga knowledge yang lengkap mengenai web server yang berbeda-beda, server aplikasi, database, beserta service web aplikasi yang berbeda vendor dan berbeda tools. Yang ketujuh, aktivitas dapat ditrace dari berbagai media dan software dari infrastruktur web yang sangat besar. Berikut ini adalah contoh dari web application read. Ada injection flow seperti SQL injection, XSS, local file inclusion, dan lain sebagainya. Lalu ada juga denial of service ataupun DOS. Ada juga security miskonfigurasi, information leak. Lalu ada juga improper error handling dan juga broken account atau access management. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai web attack, kita bisa mempelajari referensi dari yang namanya OWASP Top 10. OWASP atau Open Web Application Security Project adalah lembaga non-profit yang dibuat untuk acuan security web aplikasi. Dari OWASP Top 10, kita bisa mengetahui apa saja attack yang bisa terjadi di web aplikasi. Ketika kita paham akan metode dan behavior attack-nya, kita bisa tahu bagaimana cara untuk mencari evidence-nya dan untuk dianalisa. Berikut ini beberapa indikasi dari adanya serangan web. Yang pertama, customer tidak dapat mengakses service web. Yang kedua, terdapat suspicious activity pada user account, misalnya penambahan akun yang tidak biasanya. Yang ketiga, terdapat sensitive data yang bocor di internet. Yang keempat, redirect URL ke malicious site ketika user klik link pada web. Yang kelima, web page di-deface ataupun diganti. Yang keenam, jaringan terasa lambat tanpa ada event apapun. Yang ketujuh, server seringkali reboot ataupun restart. Yang kedelapan, terdapat keanehan atau anomali pada log file. Dan yang terakhir, terdapat error message seperti internal server error ataupun error request yang banyak. Berikut ini step-step yang dilakukan ketika melakukan investigasi web attack. Yang pertama, konfirmasi attack dan identifikasi sifat dari attack. Misal contoh diduga terjadi DDoS attack dengan indikasi adanya traffic yang tinggi mengarah ke salah satu web server. Yang kedua, capture volatile data ataupun image RAM. Yang ketiga, ambil snapshot dari OS jika berupa virtual machine ataupun shutdown system. Yang keempat, buat forensic image atau mounting snapshot tadi yang sudah diambil. Yang kelima, pahami flow dari aplikasi untuk mengetahui di mana letak dari evidence yang akan dianalisa. Yang keenam, baru kita melakukan analisa log file. Yang ketujuh, kita ambil file konfigurasi aplikasi maupun juga server. Yang kedelapan, identifikasi adanya abnormal activity. Yang kesembilan, kita mengkorelasikan data dengan parameter lainnya seperti firewall ataupun IDS. Yang ke-10, blocking attack di sisi firewall maupun IDS. Yang 11, tracing back attack IP bisa menggunakan IP lookup di internet. Yang ke-12, pembuatan dokumen report. Terdapat dua log yang biasanya dibutuhkan untuk investigasi pada web aplikasi. Yang pertama adalah error log yang berisi informasi mengenai error yang terjadi pada web server ketika memproses sebuah request. Yang kedua adalah access log
di mana berisi informasi mengenai request yang datang ke arah web server. Pada akses log tersebut, terdapat informasi mengenai IP, URL yang diakses, status akses, inputan dari user, dan juga metode request-nya seperti apa. Berikut ini adalah contoh dari akses log, di mana terdapat informasi IP, waktu kejadian, metode yang digunakan, lalu isi dari request. Lalu ada hasil dari request juga, dan yang terakhir adalah platform untuk mengakses web server tersebut. Di dalam log access, ada yang namanya HTTP method dan juga HTTP request status. HTTP method adalah metode yang digunakan dalam melakukan request terhadap web server. Metode dari HTTP ini ada beberapa jenis sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah metode get, digunakan ketika kita akan merequest dan menampilkan sesuatu dari web server ke arah web aplikasi. Yang kedua metode post, digunakan ketika kita akan melakukan posting data atau input data ke arah web server dari web aplikasi. Yang ketiga metode put, digunakan ketika kita akan mengupload sesuatu ke arah web server. Yang keempat metode delete, digunakan ketika kita akan menghapus sesuatu ke arah web server. Dan yang terakhir metode option digunakan ketika kita akan melakukan pengecekan opsi metode yang diperbolehkan dari suatu aplikasi. Ada juga yang namanya HTTP request status, yaitu status yang menampilkan respons dari web server setelah mendapatkan request dari user. Contoh dari HTTP request adalah sebagai berikut. Digit 100 ke atas adalah informasi mengenai informational info. Digit 200 ke atas menandakan sukses status. Digit 300 ke atas menandakan adanya redirection. Digit 400 ke atas menandakan adanya client error. Digit 500 ke atas menandakan adanya server error. Sekian pembahasan modul 8 ini. Pada next modul kita akan membahas mengenai database forensik. Terima kasih.